Banyak orang bilang orang Cina itu pelit. Tapi kalau lu perhatiin lebih dalam, yang sebenarnya mereka lakuin bukan pelit, tapi terencana. Dan ini penting banget buat dipahami. Karena perbedaan kecil dalam cara ngatur uang bisa nentuin hidup lu 10-20 tahun ke depan. Orang Cina jarang mikir uang sebagai alat buat pamer. Mereka mikir uang sebagai alat buat bertahan dan berkembang. Makanya dari awal, cara mereka ngatur keuangan itu sederhana, tapi konsisten. Hal pertama yang paling kelihatan, orang Cina selalu pisahin uang kebutuhan dan uang masa depan. Buat mereka, nabung itu bukan sisa, tapi kewajiban. Begitu dapat uang, yang pertama diamankan bukan gaya hidup, tapi cadangan. Banyak dari mereka udah punya kebiasaan nyimpen uang, bahkan saat penghasilan masih kecil. Bukan karena uangnya banyak, tapi karena kebiasaan itu dibangun dari awal. Sedikit nggak masalah, yang penting rutin. Hal kedua, mereka selalu mikir panjang sebelum ngeluarin uang. Setiap pengeluaran ditanya satu hal sederhana. Ini beneran nambah nilai hidup gue atau cuma nambah seneng sesaat? Kalau jawabannya cuma seneng sesaat, biasanya mereka tahan. Bukan berarti mereka nggak pernah nikmatin hidup, tapi mereka tahu waktunya. Buat mereka, nunda kesenangan sekarang jauh lebih masuk akal daripada nyesel nanti. Hal ketiga, orang Cina jarang hidup di atas kemampuan. Kalau penghasilannya segini, gaya hidupnya di bawah itu. Bukan pas-pasan, tapi di bawah. Tujuannya satu, supaya hidup punya ruang napas. Banyak orang stres bukan karena miskin, tapi karena hidupnya terlalu mepet. Orang Cina berusaha keras buat nggak hidup mepet. Hal keempat, mereka menghargai uang kecil. Uang harian, uang receh, keuntungan tipis, semuanya dihitung. Karena mereka paham, kekayaan besar jarang datang dari satu lonjakan, tapi dari akumulasi kecil yang konsisten. Uang kecil yang sering diremehin orang lain, justru sering jadi fondasi paling kuat. Hal kelima, mereka biasain uang buat bekerja. Bukan berarti langsung investasi besar, tapi selalu ada pikiran, uang ini bisa diputar kemana. Usaha kecil, simpanan emas, modal dagang, atau sistem yang bisa jalan pelan-pelan. Buat mereka, uang yang diam terlalu lama itu kehilangan peluang. Hal keenam, orang Cina sangat hati-hati dengan utang. Utang konsumtif dihindari. Kalaupun berutang, biasanya buat sesuatu yang jelas hasilnya, bukan buat nutup gengsi atau gaya hidup. Buat mereka, utang itu alat, bukan pelarian emosional. Hal ketujuh, mereka melibatkan keluarga dalam perencanaan keuangan. Ada komunikasi. Ada tujuan bersama. Bukan berarti semua harus sama, tapi arah besarnya jelas. Keuangan itu bukan urusan satu orang, tapi sistem. Hal kedelapan, mereka jaga uang justru saat hidup lagi enak. Saat penghasilan naik, mereka bukan malah longgar, tapi makin rapi. Karena mereka sadar, fase nyaman itu sering bikin orang lengah. Banyak orang jatuh bukan di masa susah, tapi di masa senang. Dan hal terakhir yang paling penting, mereka konsisten. Bukan seminggu, bukan setahun, tapi bertahun-tahun. Dengan pola yang sama. Disiplin yang sama. Tanpa heboh, tanpa buru-buru. Dan dari konsistensi itulah, hasil besar pelan-pelan kebentuk. Ngatur keuangan ala orang Cina sebenarnya nggak ribet. Nggak butuh teori tinggi. Yang dibutuhin cuma kesadaran, kesabaran, dan kebiasaan kecil yang dijalanin terus. Lu nggak harus jadi orang Cina buat ngerapin cara ini. Lu cuma perlu berani hidup sedikit di bawah kemampuan, jujur sama diri sendiri, dan konsisten sama rencana lu sendiri. Karena pada akhirnya, keuangan yang kuat itu bukan soal penghasilan besar, tapi soal kebiasaan kecil yang lu ulang setiap hari. Dan orang yang bisa ngatur uangnya dengan tenang, biasanya juga bisa ngatur hidupnya dengan lebih kuat. Kalau konten kayak gini ngebantu lu mikir lebih jernih soal uang dan hidup, subscribe channel ini. Kita bahas hal-hal nyata, tanpa janji instan, pelan-pelan tapi kepake.